kalau orang yang kalau misalkan lu siapa sih gitu, bukannya sombong tapi gue kayak gue harus tahu dulu nih lu siapa kok tiba-tiba Nggak nongol. nomor gitu. Oke, halo, kenalin nama gue Muhammad Aziz Lenz Barkah. Umur gue 26 tahun. Tinggi gue 173 cm dan berat badan gue 72 kg. Oke, gue kali ini mau cerita soal kehidupan gue di dunia entertain. Gue pendatang baru. Gue nggak yang nggak terlalu booming banget gitu. Gue selama di entertain itu gue pernah main di anak jalanan, di Jangan Bercerai Bunda. Itu di Jangan Bercerai Bunda itu di RCTI gue dapat peran sebagai Alvin, dan itu lumayan banget mendongkrak gue sih. Ditambah lagi juga gue tuh bergelut dalam klub motor besar, salah satu di Depok yang itu udah dari Sabang sampai Merauke dan udah dibukukan nasional. Setelah itu apa ya, sama di luar aktivitas gue entertain, gue juga ada beberapa usaha kayak usaha keluarga, kayak jual beli rumah, kayak gue jual beli tanah segala macem. Terus ada shisha juga, dan sampingan gue yang kayak jual ikan mas koki itu sih. Dan itu gue enjoy banget sumpah, dengan teman-teman kita ini semua. Gue sangat mengapresiasi kalau misalkan kalian menganggap gue tuh ada gitu untuk di dunia entertain. Thank you banget, makasih banyak mas. Oke Ben, terus sendiri gimana sih awalnya bisa terjun ke sinetron? Awal ini gue waktu itu lagi ceritanya, gue lagi nongkrong nih kan. Tiba-tiba itu ada orang yang liatin gue. Itu tuh gue risih awalnya bang, maksudnya kayak memang ya jiwa muda ya gitu. Hasil tuh gue pikir kayak ini kenapa nih orang nih, tiba-tiba ternyata memang orang tersebut itu adalah salah satu ketua Karang Taruna itu di Jakarta Barat, Taman Sari. Akhirnya gue riset itu siapa orang, dia ketua Karang Taruna. Gue diajak lah itu. Awal gue ekstra semua. Yang gue nggak tahu banget dunia entertain kayak gimana tuh, tiba-tiba kayak ayo lo besok syuting apa, karena kan gue taunya syuting gue jadi artis nih gitu. Ternyata gue ekstra, dan itu bayarannya 200. Berapa sih terimanya? Bersihnya berapa? 150.000. Itu pertama kali syuting. Iya, dan itu gue ngerasa karena memang gue belum tahu ya, gue pikir kayak oke juga nih buat ngerokok gitu. Tapi ya udahlah, ternyata begitu gue syuting pertama kali jadi ekstras itu di singlenya Atta Halilintar itu di Depok di Merpati. Ya gue nggak tahu ya, kayaknya sih nggak jadi rilis gitu karena memang sampai saat ini nggak ada gitu. Apalagi ya. Terus itu kan di saat makanya ekstras di itu ya video klip ya? Apa? Video klip. Nah kalau di sinetron sendiri, Oh kalau di sinetron gue di Anak Jalanan bang. Iya. Itu posisinya gue sebagai supporting talent, itu sebagai topan. Topan itu teman-temannya antara dua geng yang berkubu itu loh. Jadi ceritanya Warrior sama Serigala itu mereka tuh ini banget tuh, berantem terus gitu. Nah posisinya gue di tengah nih, kanan kiri mereka tuh nggak berani nih sama Topan gitu. Jadi alhasil gue sebagai penengahnya mereka gitu. Itu gimana dapat peran itu, gimana caranya Bisa masuk ke bisa dapat perannya itu berawal dari ekstras yang di Atta Halilintar. Jadi begitu gue syuting, ada beberapa agensi yang datang, itu tiba-tiba kayak lo gue bilang minta nomor lu nggak gitu. Gue nggak tahu karena gue emang tipe kalau orang yang kalau misalkan lu siapa sih gitu, bukannya sombong tapi gue kayak gue harus tahu dulu nih lu siapa kok tiba-tiba Nggak nongol. gitu. Ternyata memang di dunia entertain gitu, lo masuk di ekstras ada agensi yang ngeliat lo kayak kayak yang ini bagus nih pasaran ini gitu. Itu dia diminta. Hasil dari situ gue dapet, mau nggak main di Anak Jalanan? Dengan Anak Jalanan boleh dong gitu. Hasil di situ sih jalur. Saat itu kalau boleh tahu berapa honor yang dapat pertama kali di Anak jalanan? Jalanan. Di Anak Jalanan gue udah mulai naik, itu 2,5. Terus Itu naik 250.000.
Nah, Itu per hari berarti. per hari. Ada peran gitu ya. Iya, karena intinya gue masuk TV nih, gitu loh, masuk televisi, dan gue sebagai anak muda yang ya 26 masih anak muda lah ya, gue ngerasa pride gue tuh tinggi banget kalau misalkan gue udah masuk televisi gitu loh. Dan gue senang dapat beberapa episode lumayan, dan ternyata pola pikir gue tuh salah. Seharusnya memang kalau 2,5 itu nggak terlalu kecil. Kalau memang kita continuity itu bakalan. Nah, lu pribadi kan untuk basic dari acting sendiri ini sebelumnya belum ada gitu kan. Sama sekali. Nah, itu gimana cara lu bisa dari acting dari itu sendiri, lu belajar dari itu? Belajar nggak? Udah gue tabrak aja. Gue nggak mau yang kayak gue ngedown segala macam. Gue emang orangnya nervous bang. Gue tuh lebih ke demam panggung. Cuman gue nggak bisa frustasi kayak gitu, apapun yang gue tabrak. Tapi lu pribadi ada gak sih sharing sama teman-teman yang lain, apalagi kalau di anak jalanan ini kan kebanyakan dia facting gitu kan. Nah, itu ada gak lu sharing ke siapa gitu yang paling yang lu sering pelajarin? Kalau sharing ya mungkin sama fighter gitu. Tapi kalau untuk buat belajar gue enggak bang. Intinya gue dapet koreo, gue cuma liatin dan alhamdulillahnya bagus. Gitu. Nah sampai sekarang tuh mereka punya kayak kalau di layar lebar itu pasti ada yang namanya grup Piranha itu tuh kayak salah satu grup yang khusus fighter nih, mereka latihan. Gitu. Kalau gue nggak ikut, gue diajakin, maksud gue sorry banget gitu. Gue ngapain latihan fighter buang-buang duit, gue harus bensin segala. Kalau gue kesana gue menghasilkan uang, ayo. Gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, ngapain wasting time. Tapi lu pribadi ada gak sih pengalaman buruk tuh misalkan di dalam dunia entertain sendiri, misalkan kayak ada orang kayak ngasih kayak lumayan dia suka, biasanya kan ada yang ya hal-hal yang nggak kita duga gitu loh. Ada satu orang bang, karena itu yang awal gue bilang gue masuk ke dunia entertain. Jadi gini, karena memang gue nggak tahu dunia entertain, gue dibilang sama dia kalau fee lo di bawah 2,5 lo jangan ambil. Karena gue pikir kayak job gue pasti sama dia banyak nih. Itu gue sampai 3 bulan gak dapet job. Karena bodohnya gue, setiap gue dapet job, gue calling dia nih, bang gue dapet callingan nih, sekian, jangan. Tahu kenapa? Jadi itu sebenarnya memang agensi, kalau agensi resmi, dia itu pasti bakal potong tuh 20 atau enggak 25%. Dia bukan agensi. Dia itu tuh, gue bukannya ngebanggain diri gue. Dia tahu nih, pasar gue kayak gimana bang. Dia tahu gitu, gue dimanfaatin. Pernah gue dapet fee 700, gue cuma pegang 2,5. Itu dari kantor melalui dia gitu. Kalau gua kenapa gua bisa paham saat itu karena gua ambil job iklan agensi. Memang benar kalau agensi resmi segala macam tuh 20-25% dia justru dia pemain. Dan sorry banget nih buat lo Oke, mafia lah gitu ya. Gua 2 tahun di entertain, gua udah lebih di atas. Tapi ya bukannya sombong, karena sikap lu nggak baik sama gua. Tapi dari hal-hal dari itu juga lu bisa dapat pelajaran baru ya. Maksud gua nggak pelit sih bang. Maksudnya kalau lu kerja sama gua gitu, lu nggak usah sebut nominal. Lu baik sama gua kasih simpatik gua kasih. Jangan begitu gua dapat fee bagus, terus tiba-tiba mana jatah gua, nggak enak di kuping kan? Iya kan? Hasil ya terus tuh. Ternyata kebuka lah. Oh ternyata budget gua terpotong sama orang itu. Tapi lu sendiri ada gak sih mencoba untuk pengalaman baru kalau misalkan casting kayak dunia lebar sendiri gitu? Pernah nggak? Pengalaman buruknya dalam hal? Nggak maksud casting terbaru, pengalaman baru. Oh pengalaman baru yang kemarin sih gue casting di layar lebar. Itu rencana produksi itu filmnya 10 Juli. Cuma namanya layar lebar dia nggak ngasih judul. Memang seperti itu. Masih dirasakan. Iya. Kira-kira menurut lu ada gak sih perbedaan dari sinetron sama layar lebar sendiri? Fee. Terus dari segi yang lain? Segi yang lain, acting atau apa? Kependalaman karakter. Kalau sinetron, FTV, sinema art itu ya intinya yang di frame itu yang bening, ganteng, udah. Tapi kalau misalkan layar lebar itu tuh benar-benar lu tuh harus yang yang benar-benar karakternya dapat. Lu nggak harus ganteng, lu nggak harus putih, nggak harus bersih, intinya lu karakternya dapat. Pernah merasa kesulitan nggak untuk lu menghafalin untuk baca skenario itu sendiri? Pernah. Berapa kali? Kalau kesulitan gue dalam menghafal itu lebih ke ini sih bahasa. Karena memang gue Jakarta asli bang, Betawi banget gitu.
kalau gue disuruh bahasa Padang gitu, terus bahasa kayak Papua segala macam itu susah banget gitu. Gue nggak bisa di situ. Bukan nggak bisa, belum bisa. Gue masih bakal bisa. Tapi obsesi dalam dunia entertainment seperti apa sih obsesinya? Pengen ke depan seperti apa? Pengen banget gue. Ya seperti apa? Lebih gini. Ingin seperti siapa? Kalau ingin seperti siapa sih enggak bang, tapi mereka yang harus seperti gue. Iya. Gue gini aja, gue sebenarnya pengen tahu bagaimana cara lo membuild diri lo sehingga lo bisa dikatakan layak untuk bermain di apapun genre film sinetron itu misalkan gitu. Nge-build diri gue sendiri. Iya. Gue lebih kayak untuk konsistensi, bang. Konsisten, dan gue tipe orang yang gak gede ambek. Banyak tuh kalau misalkan di lokasi syuting ketemu sutradara yang galak segala macam itu baper. Itu menurut gue nggak bagus. Kalau yang udah digelutin film apa aja dari awal sampai sekarang? Oke, pertama itu yang lompat apa? Video klip Atta Halilintar. Terus kedua Harimau Terakhir. Semua ya bang. Harimau Terakhir, Anak Jalanan, Jangan Bercerai Bunda, Ikatan Cinta, Tajwid Cinta, Cinta Anak Soleh, Sang Juara, sama apa lagi terakhirnya? Udah sih, iklan, sisanya iklan. Dan jalan tuh apa belajar atau sekolah acting kah atau apa? Enggak lah gitu. Kenapa? Orang gue udah bisa acting, ngapain harus gue belajar? Iya kan? Ini misalnya ditantang sebuah peran mungkin harus gundul atau apa? Siap? Oh rambut, justru ini pasar gue bang. Kalau emang dipotong, lu berani berapa? Oh iya, harus begini gitu ya? Emang harus seperti itu gitu. Nah, Listri juga tadi ada punya usaha dari penerus dari keluarga juga. Nah, itu gimana cara lu untuk bisa membagi waktu kalau misalkan nantinya lu bisa di dunia entertain ini aktif gitu. Gimana cara bisa? Kalau untuk di usaha keluarga itu lebih ke bokap yang handle. Karena intinya gini, kita sebagai anak cuma ya anak-anakmu nih punya uang sekian, gimana cara buat perputaran gitu. Karena memang bokap itu dulu material, dia tahu untuk masalah tanah, rumah segala macam. Akhirnya kita bangun rumah dengan gua sama kakak, jadilah kayak 3 buah rumah. Dan dari pulangnya gua semenjak dari Australia itu tahun 2001 itu udah hampir udah tiga yang gitu. Gini kan, apa sih yang membuat lo tertarik? Ini kan ada dua dunia yang berbeda nih, bisnis dan entertainment kayak gitu kan. Ya, lo bagaimana membedakan itu dan bagaimana lo bisa nyaman atau melakukan itu? Apa lo terpaksa atau bagaimana gitu? Kita pengen tahu aja. Gini bang, gue laki-laki, cewek mau pos. Tapi kalau laki-laki, lo umur berapa aja tapi uang lo banyak lo bisa kok. Menurut gue gini, gue nggak harus membedakan. Intinya apapun yang gue geluti itu dengan halal dan itu bisa menghasilkan income gue lebih besar, itu gue jalanin. Dengan umur yang gue saat ini 26, gue masih butuh banget kayak pride gitu, butuh banget kayak ini gue. Nah salah satunya di entertain, karena kan orang banyak ngeliat di televisi segala macam kan. Gitu. Itu cukup related ya dengan antara peran dengan usaha. Apa dengan lo berada di entertain, usaha lo jadi bagus atau gimana? Sejalan kan? Ya untuk relasi ya pengaruh juga karena ya kan orang tuh berpikirnya kalau dunia entertain itu mungkin orang-orang yang tajir gitu dan relasi-relasi dia banyak, itu pengaruh juga gitu. Gua lebih ngerasa penjualan gua dalam usaha gua itu lebih bagus di saat gua masuk entertain ya gitu. Karena kan gini, mereka itu juga butuh frame di media sosial apapun itu, entah itu pembelian dijadiin bercandaan atau cuma sebuah konten. Intinya ada cuan buat gua. Iya kan? Dan terus gini, kalau untuk acting lo berkiblat kemana sih? Terus kalau untuk bisnis lo role model lo siapa sih? Kalau kita gua tahu nih. Untuk di dunia entertain sinetron itu lo apa sih? Role model lo siapa gitu ya? model kayak Ya dia menjadi patokan, menjadi idola lo, menjadi. oh idola gue. Iya. Gak punya idola bang, kan gue udah bilang mereka yang harus ngedolain gue. Wih, keren. Itu baru top ya. Iyalah, maksudnya intinya gini, Top.
gue nggak lembek bener dah. Lu mau kayak gimana kayak terserah, lu mau ngomong apa kayak selagi lu ya tertuju ke gue, terserah lo. Intinya apa? Ayo kita buktiin, kita fight. Gue kalah bukan menyerah, gue belajar, besok kita fight lagi. Oh, yes. Prinsip ya. Prinsip. Suka duka dalam dunia entertainment seperti apa? Suka duka. Kalau duka lebih ke fee yang gue bilang kayak gitu. Kalau gue nggak tahu kayak gitu kan. Terus sukanya pasti dengan dunia entertain banyak dong perempuan. Oh iya. Ya, Ya. itu tuh ya salah satu pintu buat gue sih. Pengalaman yang paling berkesan terakhir coba. Pengalaman paling berkesan itu ya di anak jalanan. Di anak jalanan sama 3 anak jalanan, Cinta Anak Soleh, sama Jangan Bercerai Bunda. Itu di situ tuh gue ngerasa kayak gue bener-bener dianggap. Ayo kayak Ben, kayak lu di ruang artis segala macam, gue di jamu segala macam, itu berkesan. Bukan yang gue gila hormat ya, cuman kayak gue dimanusiakan dengan baik gitu.